adalah berkaitan dengan soal pengaduan dari saudara-saudara kita pekerja yang berjumlah 100 lebih, tetapi dalam surat pengaduan itu 3 orang saja yang mewakili. Jadi upaya di Papit sudah dilakukan beberapa kali pendekatan langsung ke Pak Victor. Terakhir waktu saya bersama-sama dengan teman-teman pekerja di rumahnya Pak Victor, kita bicara baik-baik juga di sana, dan kemudian disepakatilah dibuat surat pernyataan kesanggupan membayar yang ditandatangani di atas meterai 10.000, bahwa pembayaran itu akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu di tanggal 6 Juni, tahap kedua di tanggal 28 Juli. Itu waktu ketika sudah tanda tangan itu ya sudah semua berjalan dengan baik. Nah, dalam perjalanan kita tidak tahu kendala apa yang membuat Pak Victor selaku pengusaha atau pekerja mengalami itu sehingga tidak menepati lagi janji sesuai dengan surat pernyataan. Nah, sementara di sisi lain para pekerja juga ini, khusus Adi Irem, dia didesak juga oleh para pekerja. Nah, para pekerja juga mereka didesak oleh istri-istri mereka juga. Karena kejadian ini sesungguhnya sudah berlangsung dari tahun 2024, artinya sudah 1 tahun lebih. Jadi memang dalam hal ini kita tidak bicara salah satu benar, tapi bahwa dalam posisi rentang waktu 1 tahun itu dengan kondisi hari ini yang kita sama-sama tahu bahwa pekerja merasa juga bahwa kewajiban sudah dia lakukan, sudah dia laksanakan. Kenapa hak dia itu belum dia terima? Itu saja pertanyaan mereka. Apalagi ini menimbulkan persoalan baru, mereka harus ribut dengan sesama istri mereka, anak-anak, kebutuhan mereka untuk mereka harus sekolahkan anaknya. Kemarin mereka menjadi bingung juga harus ambil uang dari mana dan sebagainya. Nah, karena sampai dengan tanggal-tanggal yang sudah dinyatakan oleh Pak Victor bahwa itu tidak ditepati, berujunglah surat pengaduan ke Nakertrans. Ya. Memang teman-teman sempat bilang kita lapor polisi saja. Saya bilang jangan, kita upayakan dulu dari Papit. Masih ada langkah-langkah, tahapan-tahapan gitu, yang bisa kita pakai untuk kita selesaikan masalah ini. Nah, kenapa para pekerja merasa harus melapor ke polisi? Karena mereka sendiri juga hampir setiap hari ribut dengan istri mereka, Pak Victor. Jadi artinya mereka bingung mau meyakinkan, sampai istri-istri mereka itu pergi serbu ke rumahnya Adi Ira, ya ke sana serbu, karena mereka merasa jangan sampai suami mereka bohong gitu. Akhirnya mereka dilema betul. Jadi akhirnya berujung sudah ke pengaduan ke Naker. Jadi hal pengaduan ini bukan sengaja dilakukan dalam tanda kutip mau mempermalukan Pak Victor, tidak. Bahwa ini upaya yang dibuka oleh undang-undang, upaya penyelesaian yang memang sudah diatur. Kita berharap bahwa ini tidak harus berlanjut lagi gitu, ke tahapan selanjutnya. Kita berharap bahwa ini bisa diselesaikan secara baik-baik di tingkat tripartit ini, sehingga tidak harus berlanjut lagi ke tahapan-tahapan. Nah, cerita singkat itulah yang melatar belakangi kenapa sampai pada akhirnya surat itu masuk ke Nakertrans. Jadi memang di satu sisi teman-teman pekerja ini cukup mengerti juga dengan keadaannya Pak Victor. Hanya saja di sisi lain
mereka didesak juga. Sampai ada istri-istri mereka tuh bilang bahwa kalian keluar pagi katanya pergi kerja, tapi pulang tidak pernah bawa uang. Nah itu, jadi dilema itu yang membuat artinya gini, kita mau menyelesaikan masalah yang satu tapi kemudian menimbulkan masalah yang lain. Nah kita tidak harapkan seperti itu. Apalagi mereka juga rata-rata ketika saya temui mereka kumpul itu, istri mereka juga hadir, rata-rata anak-anak mereka itu harusnya masuk sekolah tahun ini. Nah itu mereka kebingungan.